إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan super istimewa adanya di bulan Muharram ini. Salat yang paling utama, salat malam. Selepasnya adalah kita ulang sholat sunnah yang paling utama kita adalah sholat malam sesudah sholat wajib. Berkaitan masalah puasa, puasa Muharram paling utama dari puasa sunnah tentunya sesudah puasa wajib. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, paling utamanya puasa, yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan di situ sifatnya diperbanyak. Berapa hari sesuai dengan kemampuan. Sekira tidak memungkinkan, ya Senin Kemis. Mau ditambah tengah bulan, monggo. Sekira belum memungkinkan, puasa tanggal 10 yang diiringi dengan tanggal 9 yang fadilahnya adalah akan menjadi pengampun dosa selama 1 tahun. Semoga Allah mampukan kita untuk melaksanakannya. Berikutnya kita masih melanjutkan mengenal dan mewaspadai sholawat yang tidak syar'i. Kenapa kita butuh waspada? Karena bukan sholawat bila diberi nama sholawat itu termasuk jenis penipuan. Dan kepada para penipu kita wajib waspada supaya gak jadi orang yang tertipu. Sementara penipu itu sifatnya orang munafik. Semuanya ditipu sampai Allah. Yukhati'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu kepada Allah dan juga menipu kepada orang yang beriman. Sementara hakikatnya mereka tidak menipu kecuali pada
diri mereka sendiri karena tidak sadar. Artinya memang dibikin kepekaannya mati, dibikin kepekaannya mati sehingga tidak peka. Apabila peka tetapi dapat bonus K, nopo? Peka dapat bonus K, nopo? Peka niku nopo? Itu mereka menghancurkan diri sendiri. Dan di akhir zaman itu semakin gede. Di zaman kenabian saja itu jelas ada, padahal itu dituruni wahyu. Nah, pada akhir zaman itu semakin mekar. Bahkan dikatakan adanya du'atun ila abwabi jahannam, para dai penyeru yang mengajak ke pintu Jahannam. Dan itu perkara yang paling dikhawatirkan merusak pada umat. Namanya al-ulama al-mudillin, ulama penyesat. Di antaranya promosinya adalah bukan sholawat tapi katanya sholawat. Ini perkara yang sangat membahayakan. Kalau promosi pakai dalil bener, tinggal prakteknya bukan sholawat, katanya sholawat, itu yang dipraktekkan. Apalagi isinya malah syirik. Berikutnya jenis sholawat bagian ketujuh yang akan kita pelajari kali ini adalah biasa disebut dengan sholawat basisiyah, karena disusun oleh seorang tokoh namanya Ibnu Basis. Dan tanda-tanda penyimpangan atributnya itu diambil dari nama tokoh utamanya, bukan menggunakan lafadz syar'i berdalil. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas itu nama itu menggunakan dalil, karena pesan Nabi sallam, alaikum bisunnati. Alaikum bil jamaah. Umat akan berpotensi celaka kecuali satu, namanya firqatun najiyah, pun juga ada dalilnya. Taifah mansurah pun juga demikian. Tetapi apabila atribut yang ada pada mereka itu tidak menggunakan dalil Quran maupun sunnah, tapi nama dari tokohnya, itu diantara tanda-tanda penyimpangan. Makanya dilihat dari sisi namanya saja sudah jelas. Sholawat yang hak namanya sholawat Ibrahimiyah, karena memang dalilnya jelas pada sholawat itu sendiri. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, jelas kan? Dan itu ada periwayatan dan itu sahih. Tapi yang lainnya tanda penyimpangan itu tadi, atributnya menggunakan nama tokohnya atau sifat dari pergerakannya. Di situ sudah menjadi tanda penyimpangannya. Gimana bentuk sholawat al-basisiyah? Yaqulu mengatakan Ibnu Basis, sang pencetusnya, Allahumma inshalni min awhalit tauhidi wa alriqni fi aini bahril wihdati wa zujjabi fil ahadiyati hatta la ara wa la asma'a wa la ahussa illa biha. Wonten sing ngapal nggih? Mau dereng wonten sing dadi mantane aku dhisik ya dadi grupe kuwi ngoten nggih. Dereng wonten nggih. Mungkin kayaknya di Indonesia tidak tren. Mungkin di tempat yang lain. Apa itu isinya?
Setelah tahu, akhirnya kita nanti akan betul-betul memahami penyimpangan yang sangat dahsyat. Allahumma ya Allah, insalni, lepaskan saya min awhali tauhidi, dari lumpur tauhid, wa aghrikni, dan tenggelamkan saya, fi aini bahril wihdati, di tengah-tengah laut akidah wihdatul wujud, manunggaling Gusti ing kawula. Tenggelamkan saja di tengah lautan akidah wihdatul wujud. Wazujjabi, dan lemparkan saya fil ahadiyah, di dalam sifat keesaan, hatta la ara, sehingga saya tidak melihat, wala asma'a, dan saya tidak mendengar, wala ahusa, dan saya tidak merasa, illa, kecuali biha, dengan sifat keesaan. Pelajaran yang bisa kita petik, orang sekafir apapun tetap mengenal kepada Allah dan rumongso menyembah. Orang sekafir apapun tetap mengenal Allah, butuh Allah, dan rumongso nyembah kepada Allah. Sinten contohnya mengenal Allah, butuh Allah, rumongso nyembah datang Allah. Mongko dhek termasuk tokoh kafir. Sinten contohnya? Iblis. Donga mboten iblis? Jelas, Abu Jahal dan sebagainya, karena mereka punya modal tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah. Itu punya bawaan asli, dan itu tidak hilang, kecuali mereka yang sombong saja, yang hatinya sebenarnya meyakini. Tetapi tauhid rububiyah bila tidak diiringi dengan tauhid uluhiyah, nggak ada gunanya. Dan tauhid uluhiyah itu melewati rasul. Praktek tauhid uluhiyah melewati rasul. Karena Allah telah memerintahkan wattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan taati saya rasul. Kalau nggak taat kepada rasul nggak bisa, karena jalan surga itu hanya satu, jalannya rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, artinya disilahkan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ada yang tanya, wa man ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Jawabnya, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada saya, maka dia berarti masuk surga, mau. Tapi siapa yang maksiat kepada saya, maka dia termasuk orang yang tidak mau. Itu permasalahannya. Makanya wong kafir ndonga itu jumlahnya sangat banyak, termasuk doa yang terkenal. Semisal Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang kafir pun juga berdoa pakai itu. Cuma nggak ada kelanjutannya dengan wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tetapi hanya sepertiga yang ada di depan saja dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min nasib au min khalaq au kama qala ta'ala. Di akhirat nggak dapat jatah belas kecuali neraka. Termasuk apa yang ada di dalam tulisan ini, isinya orang yang memiliki akidah wahdatul wujud tapi kenyataannya juga mengenal kepada Allah. Buktinya mengatakan Allahumma insalni, donga juga. Itu pertama. Tetapi tetap gak diterima karena gak ada tauhid uluhiyah. Buktinya agamanya ngarang, gak melewati rasul.
Lalu yang nomor 2, kita akan mengenal apa makna tauhid. Diambil dari kata wahidun. Ada kata wahdatun, wahdaha. Wahid punya mana ahad, satu. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan. Mana bahasa adalah memahaesakan. Mana istilah menjadikan Allah itu satu-satunya. Satu-satunya apa? Pencipta, pengatur, pengurus alam raya hanya Allah. Nama-nama Allah yang jumlahnya kita tidak tahu, 99 yang dikenalkan, yang semuanya menunjukkan kerja. Kesamaan nama Allah dengan kesamaan nama makhluk tidak menuntut kesamaan kenyataan yang sama. Allah dengan namanya sesuai dengan keagungannya, makhluk dengan namanya sepenuh dengan segala keterbatasannya. Yang jelas makhluk enggak sama dengan Allah. Kemudian ketika sudah mengenal kepada Allah, siap tunduk. Makanya bertauhid itu adalah menyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, itu bertauhid. Sementara orang tadi itu ternyata ingin lepas dari tauhid. Insalni min ahli tauhid, lepaskan saya dari lumpur tauhid. Bukan pengen lepas, tapi mengatakan tauhid itu katanya lumpur, katanya sampah. Sehingga nyembah kepada Allah semata, pakai cara Allah semata, mengharapkan rahmat Allah semata, itu katanya sampah. Yang dia itu pengen memantas dari jebakan lumpur sampah tadi. Ini jelas bagaimana bentuk penyimpangannya kita tahu. Ini jelas amat sangat bahaya. Lalu dia memiliki jalan apa? Kalau dia itu ingin lepas dari tauhid, ternyata dia sudah punya jalan yang lain, yaitu wa aghrikni fi aini bahril wihdah, dan tenggelamkan saya di tengah lautan akidah wihdatul wujud. Napa makna wihdatul wujud? Makna bahasa Jawa manunggaling Gusti ing kawula, artinya Allah menyatu dengan makhluk. Bagaimana akal-akalan tafsiran mereka untuk mendapatkan akidah itu? Yaitu katanya berdasarkan dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti Allah bersama saya, berarti Allah menjelma dengan saya. Saya gitu adalah jelmaan dari Allah. Kalau gitu Allah adalah saya. Itu cara pemikiran mereka. Bersama kamu, bersama semua makhluk. Berarti kalau begitu makhluk A Allah bersama dia, makhluk B Allah bersama dia, makhluk C Allah bersama dia. Sehingga mereka menggambarkan seperti air dimasuki gula, diseduk, menyatu kan, bersenyawa. Wihdatul wujud, manunggaling gula ing banyu. Ah ngoten lho nggih. Manunggaling gula ing banyu. Bersenyawa, menyatu. Kalau begitu tidaklah ada sesuatu kecuali Allah bersamanya. Kalau gitu semuanya adalah Tuhan. Kacau apa kacau? Babi Tuhan, kotoran juga Tuhan, makan Tuhan, ngoten gitu. Tuhan makan Tuhan gitu ya. Terus gimana itu bisa terjadi? Ya kan betul kan, kehancuran habis-habisan. Sementara dia minta tenggelamkan saya ke situ. Apa maknanya tenggelamkan? Yang memang memiliki kriteria itu. Jelas itu adalah minta untuk mendapatkan kekafiran. Ini jelas amat sangat bahaya.
Wazujjali fil ahadiyah, dan lemparkan saya di dalam sifat keesaan. Jadikan saya di dalam sifat keesaan. Berarti kita tahu bahwasanya yang memiliki sifat keesaan itu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia hendak meraih saya. Kalau begitu jelas kan mengaku sebagai Tuhan. Koncene Firaun, Fir'aun terang-terangan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini menggunakan bahasa yang lain saja. Ini kan jelas akidahnya akidah Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Hatta la ara wa la asma'a wa la ahussa illa biha, sehingga saya tidak melihat kecuali sifat keesaan, saya tidak mendengar kecuali mendengar sifat keesaan, saya tidak merasa kecuali sifat keesaan. Berarti dia jelas ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu jelas berbagai macam penyimpangan yang bertumpuk-tumpuk pada dia. Maka siapa-siapa yang masuk ke dalam akidah ini jelas berada di dalam akidah yang betul-betul mengalami kerusakan fatal, sehingga seolah tidak ada kebaikannya sama sekali. Andaikan ada, hancur, karena syiriknya syirik kelas kakap. Hadza madhabul qailin bi wahdatil khaliq wal makhluk. Ini madhab, jalan yang ditempuh oleh orang yang mengatakan punya keyakinan tentang adanya wahdatul khaliq wal makhluk, menyatunya Allah al-Khaliq kepada makhluk, manunggaling Gusti ing kawula. Wa ana tauhida, jeung katanya tauhid menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Cara yang dipakai, rahmat yang dijadikan sandaran. Fi padanya auhalun, katanya itu merupakan lumpur, wa ausahun, dan kotoran. Yada'u, yang dia minta, ayun silahu minhu, supaya Allah melepaskan darinya. Karena katanya tauhid itu merupakan sampah, kehinaan, dia ingin bersih darinya, lari untuk menjebur kepada lautan akidah wahdatul wujud. Wa yughriqu qahu fi bahri wahdatul wujud, dan supaya Allah menenggelamkan dia, menyatukan dia pada lautan akidah wahdatul wujud, manunggaling Gusti ing kawula, makhluk merasa menjadi jilman Allah. Liyara ilahahu fi kulli syai', untuk ia lihat tembang Tuhannya itu berada pada segala sesuatu. Hatta qala zaimum, sehingga berkata tokoh mereka, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah ada anjing, tidaklah ada babi kecuali dia Tuhan kita. Kacau mboten? Betul pol. Makanya apabila kita pernah membaca di berbagai macam media, simbol agama mereka itu bentuknya kambing, simbol agama mereka bentuknya babi, simbol agama mereka itu bentuknya kucing, simbol agama mereka itu bentuknya kera. Yes, ngono kuwi masalah. Apa itu ada bila kita membaca di media akidah seperti itu? Ada, termasuk di dalam ilmu perbintangan napa niku simbole. Kalau jengking, wedhus, apa malih? Yang itu kok itu kan satu jalur kan yang seperti itu. Apa bintangmu? Bintang saya ada bintang titik-titik. Sopo-sopo sing lahir tanggal sekian sampai tanggal sekian, nanti rezekine ngene, judulnya ngene, dan macem-macem. Kan sama saja yang seperti itu. Seperti itu. Nah gitu. Tokoh mereka mengatakan tidaklah ada anjing, tidak ada apa-apa kecuali Tuhan kita. Wa ma'allahu illa rahibun fi kanisah. Kata mereka, tidaklah ada Allah itu kecuali ahli ibadah yang berada di tempat ibadah mereka. Fan Nasoro, maka orang Nasoro asroku khinama qalu, mereka akhirnya masuk menjadi orang musyrik. Khina qalu, ketika mereka mengatakan Isa ibnullah.
Wa sementara orang wahdatul wujud ja'alu al makhluqati menjadikan semua makhluk kullaha semuanya suraka Allahi mitranya Allah, Tuhan lain bersama Allah yang sama-sama disembah. Ta'ala amma yaqulu al musyrikun, maha tinggi Allah dari ucapan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Itu tadi isi sholawat basisiyah. Atas nama sholawat, promosi pakai dalil yang sahih, mempromosikan berpenampilan sebagai tokoh agama, tapi isinya adalah penipuan, bahkan melepaskan dari ketauhidan untuk masuk kepada kesyirikan, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Itu pengerusakan habis-habisan. Makanya ciri khas mereka-mereka yang punya program seperti itu ketika menjadi tokoh, kajiannya itu tidak memberdayakan kepada umat, seringnya guyon, lawak, membaca saja, sholawatan, napa malih, kirim pahala. Sehingga Quran itu sebatas untuk kirim pahala. Nah, senada dengan itu ciri-cirinya. Nah, ketika masyarakat sudah didangkalkan dari pemahaman agama, akhirnya tidak ada tokoh kecuali penyesat. Disitulah mereka akan menokohkannya. Dan ini termasuk tanda kenabian tentang proses dicabutnya ahli ilmu. Dengan ahli ilmu meninggal, generasi bawahnya nggak ada yang mewarisi. Akhirnya orang yang jahil diangkat menjadi pemimpin, akhirnya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Makanya di masjid ini masih ada cilik-cilikane nggih nggih. Nek sampai cilik-cilikane gak enek. Yang jadi pemakmur masjid kuwi sepo-sepo terus mati. Terus sinten sing makmur nih? Malah sembarangan dijadikan pemakmur, sementara mereka nggak punya ilmu sama sekali. Ini perkara yang memprihatinkan. Makanya apabila kita mengkader itu berat, ya memang begitulah, nggak ada perjuangan yang ringan. Maka daripada itu, mumpung kita masih hidup, makanya kita wajib bekerja keras memberikan kepeloporan, sambil punya harapan semoga nanti ada yang melanjutkan. Nah begitu, maka kita siapkan diri kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Dan generasi siapa yang bisa dijangkau, maka mana-mana yang sekira manut, nah itu supaya di openi tenanan. Termasuk bila kita menyekolahkan anak, itu jangan semata mek diprogramkan ben pinter golek duit. Perlu ya perlu, butuh ya butuh. Memang duit itu bagaikan roh di dalam badan. Tetapi apabila hatinya tidak ada, walaupun ada badan dan rohnya, hatinya nggak ada, untuk apa? Kita makan, hewan juga makan, bedanya kan hati. Nah begitu, kita makan, hewan juga makan, bedanya kan berada pada hati. Makanya program kita menyekolahkan anak bukan semata pinter golek duit. Ini kira-kira kita nyekolahne anak ben pinter golek duit mesti sugih nggih sok anake. Urung mesti lho nggih. Sapa sing menjamin? Wong rezeki itu sudah ada jaminannya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Sing dum-dum maisah mereka itu ada saya. Maksudnya sebatas intisar, mengeksplorasi saja. Dan termasuk hanya melaksanakan sebab saja, bukan sebagai penentu rezeki. Makanya yang paling utama itu adalah ngopeni hati. Sementara harta kita sebagai modal. Ndak wis nyandang rapat, mangan enak, tenagane rasa, kendaraan duwe, omah apik, pikiran cerdas. Nggih apa? Biasanya digunakan untuk ngopeni hati dengan ilmu syar'i. Nah begitu amal dakwah, kaderisasi. Bekerja keras untuk mewujudkan mentarbiyah generasi sing robbani,
generasi yang alim, generasi yang amil, generasi yang muallim, generasi yang memiliki ilmu agama yang mencukupi, akidah yang benar, manhaj yang benar, sehingga mereka beramal pun juga benar, sehingga ketika bergaul memberikan arahan kepada lingkungannya, sehingga akan menjadi makhluk yang paling baik, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nggih ngoten, tapi kalau tak sugih dhisik, ada jaminan nek sugih engko mesti dadi? Ada jaminan. Justru kita bisa melihat kesuksesan generasi itu pada puncak kemiskinan. Kesuksesan generasi berada pada puncak kemiskinan. Sinten? Para sahabat itu paling susah, paling sukses, tapi ekonominya paling susah. Sehingga yang paling banyak dari mereka itu adalah Qur'annya itu mendengar dan menghafal. Sampai belajar nulis pun juga rapatek sempat. Apabila ada itu media yang ditulisi, kayu, tulang, pelepah korma, batu. Sehingga yang paling banyak itu menghafal. Ternyata pada generasi yang super miskin kayak begitu, hasilnya super baik. Siapa? Para sahabatnya apa? Wis nyokot atini. Makanya sekolah anak kui pinter sebabnya sekolah yang maju, nggak ada jaminan. Lah kesuksesan seorang murid gara-gara sekolah yang maju, madrasah Nabi niku bakno ekonomi mapan mboten. Abu Hurairah niku nganti pingsan bolak-balik. Napa basa Jawane pingsan niku? Semaput. Napa masalahnya? Keluwen. Lah kita sami gampang semaput masalahnya. Lawan keluwen, napa lawane keluwen? Ngantuk obah saobah. Apalagi sudah kena fitnah HP seperti ini, nanti anak-anak kecil sejak dari gamenya, PS-nya sudah ngerti video, wes gak karuan. Bila sudah kecanduan itu ilmu gak masuk. Karena ilmu itu butuh konsentrasi, sementara mereka dengan hiburan itu pengen slow, pengen santai-santai, gak ketemu. Makanya orang yang senang musik, nyanyi, paling berat cari ilmu, paling berat baca Quran. Karena musik nyanyi itu melalaikan, membuat happy terus, enjoy, yang penting asik. Sementara mendalami ilmu itu berat. Dan itu memang sangat berat sekali. Inna sanulki alaika qaulan sakila, akan saya turunkan kepada kamu ucapan yang berat. Berat Al-Quran itu. Itu kalau dipikul oleh orang yang serba santai senang musik nyanyi gak akan mampu. Kenapa? Satu butuh konsentrasi, yang satu slow. Gak akan ketemu, itu tidak bisa. Sampai bentuk beratnya Allah telah menggambarkan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila Quran saya turunkan kepada gunung, kamu akan melihat hancur berantakan, lembut. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah, berat. Dan itu akan terasa ringan buat orang yang memang punya jiwa siap untuk memikul, yang jiwanya lebih kuat daripada jiwa langit, bumi, dan gunung. Kenapa? Karena Quran, risalah ini, amanat ini sudah Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, gak mampu. Wa aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sudah saya tawarkan amanat ini pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, gak mampu, manusia sing mampu.
Manusia yang bagaimana? Yang memiliki mental lebih kuat daripada langit, bumi, dan gunung. Mentalnya siapa? Mental keimanan. Mental keimanan mengimani Al-Quran. Akhirnya gunung bisa kacau nanti, bisa hancur dibacakan ayat-ayat itu. Nah begitu, makanya kita harus memiliki jiwa mujahadah, siap payah dan berpayah-payah, yang nanti akan dimudahkan sebagaimana Allah memberikan jaminan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang siap berpayah-payah, payah di atas payah, karena dunia itu tempat berpayah. Nikmat itu di surga, dimulai dengan alam kubur, bisa menjawab dikatakan 6 solehan itu baru nikmat, karena dikatakan 6 solehan tidurlah yang pulas. Di sana nanti akan betul-betul nikmat di alam kubur. Dikatakan apa? Wow, 6 solehan tidurlah yang pulas. Itu baru nikmat. Tapi sebelum itu kerja dan kerja. Makanya siapa yang mujahadah, siap berpayah-payah, Allah memberikan jaminan, lanahdiyanahum subulana, akan saya tunjukkan kepada dia banyak jalan-jalan kemudahannya. Sehingga nanti menjadi ad-dini yusrun, agama itu mudah. Kenapa kok mudah? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maukah, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Makanya orang yang mentalnya lebih kuat daripada langit, bumi, dan gunung, itu yang mampu. Semoga kita termasuk seperti itu. Waktunya kita mau menerima Al-Quran. Gunung saja berat memikulnya, kita mau, termasuk tanda-tanda itu. Makanya ini harus kita syukuri, kita jaga. Nah begitu, kita syukuri, kita jaga. Itu penting sekali. Itulah kondisi yang kita bisa melihat bagaimana berbagai macam kerusakan sampai menggunakan media-media sholawat yang kita wajib untuk waspada. Berikutnya, ikhdar ya akhi al-muslimu, waspadalah wahai saudaraku sesama orang Islam, hadis siyagha al-bid'iyata, bentuk selawat yang enggak syar'i ini, yang tidak syar'i ini. Iki kalau nek bid'ah sanoke dikira napa ngono ya. Mboten syar'i ngoten mawon iki. Enggak mengikuti syariat. Bahasanya beda tapi nilainya podo ngoten nggih. Allati yang tuqiuka, bisa menjerumuskan kamu fisik pada kesyirikan. Wa tuqayyid, dan supaya kamu berpegang teguh saja. Bima waroda, dengan sholawat yang datang anir rasuli, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, semuanya yang disentuh hanya semata wahyu. Walladzi fi mutaba'ati al-huda wan najah, dan supaya kamu berpegang kepada pihak yang mau mengikuti petunjuk dan keselamatan, sehingga dengannya akan menjadi orang-orang yang selamat. Nah berikutnya kita masuk selawat yang sekarang akan kita bahas, seolah itu paling tren di kanan kiri kita. Napa? As-sholatun nariyatu, selawat nariyah. Tren boten? Sinten sak sameneika tindak mriki sing boten nate mireng selawat nariyah? Lek selawat basi siyah wae panjenengan pun nate mireng ping pinten? Silake pisan ngoten nggih mbok menawi. Tapi lek panjenengan kita sami dengan suara sholawat nariyah pun nate mireng ping pinten? Apa mantan? Mantan nggih. Apa malah gurune? Lek dadi guru bakno tak ulangne salah, makanya tobat. Minta pada Allah orang yang pernah kusesatkan, beri mereka petunjuk. Sekira bisa ketemu diomongi, sing tak ulang ning dhisik salah lagi tak cabut.
bikin buku putih untuk menetralkan dari masa silam yang kelam. Kaya apa isine selawat nariyah? Kita baca. As-sholatu an-nariyatu ma'rufatun, selawat nariyah itu sangat dikenal. Inda kasirin minan nas, di mayoritas kalangan manusia. Wa anna man qara'aha, siapa yang membacanya, arba'a ulufin wa arba'a mi'atin wa arba'an wa arba'ina marratin, sapa sing maca ping 4444 biniyati tafriji kurobin, dengan niat supaya susah-susah hilang, au qadai hajatin, atau terpenuhi hajat-hajat, tuqdalahu, yang akan terkabulkan untuk dia. Itu katanya fadilah ngono ki sesuai dengan niatnya. Wa hadza za'mun batilun, merupakan sangkaan yang batil, la dalil ala, enggak ada dalilnya. Wala siyama, lebih-lebih idza urifat nasuha, dikenal teks dalilnya bersama terjemahannya, isine kaya ngopo, andai kan tahu. Wa ra'aita syirka dhahiran, dan di situ kamu nanti akan melihat syirik yang sangat gamblang. Fahadhihi sighatu, ini bentuknya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihi al hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim yustasqa al-ghamam biwaji al-karim wa ala alihi wa sahbihi adata kulli ma'lumin lak. Isinya adalah, kita terjemahkan. Tadi saya membacakan, mengenalkan isinya untuk kita kenali, bahaya itu dihindari, bukan kita membaca kita yakini, bukan. Allahumma ya Allah, sholli, beri salawat, sholatan kamilatan, dengan selawat yang sempurna, wasalim, beri keselamatan, salaman taman, dengan keselamatan yang sempurna, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, alladzi, yang tanhalu, lepas, bi, dengan Nabi, al-uqad, semua keruwetan. Berarti Nabi dianggap saged ngudari perkara sing ruwet. Watan farijubi, dan bisa tersingkap dengan peran Nabi al-kurabu, berbagai macam susah. Katanya Nabi bisa menghilangkan susah. Wa tuqdabi al-hawaiju, yang akan dipenuhi dengan Nabi berbagai macam hajat. Pokok bersolawat semua hajatnya kabul. Kenapa? Nabi sebagai penentu. Wa tunalu bihi ar-raghaib, dan bisa diperoleh dengannya berbagai macam harapan. Katanya Nabi itu bisa memberikan ijabah kepada semua harapan. Demikian juga wa husnul khatimah, Nabi bisa menjamin. Pokok gelem maca iki dijamin. Begitu promosinya. Wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim, dan dikucurkan mendung dengan hujan deras dengan wajah Nabi yang mulia. Itu isinya. Wa ala alihi wa sahbihi, semoga juga menimpa kepada keluarga Nabi dan sahabatnya jumlah sholawat salam adada kulli maklumin, sejumlah hitungan barang yang diketahui laka, yang ada di sisimu. Sekarang kita perinci. Inna idata tauhid alladzi da'a ilaiha al-Qur'an, sesungguhnya akidah tauhid yang Quran mengajak, Quran Karim mengajak, wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallam, dan
yang mengajari dengannya Rasulullah SAW, tuhtimu ala kulli muslimin, ayat kita mengharuskan kepada orang Islam untuk meyakini annallahu wahdah wa alladhi yukhillu al-uqad, bahwasanya sing iso ngudari ruwet itu hanya Allah tok. Ini akidah tauhid yang bener. Sing iso ngudari ruwet sinten? Allah saja. Wa yufariju al-qurab, yang bisa melenyapkan berbagai macam kesusahan yang ada di hati juga itu hanya Allah saja. Itu akidah tauhid. Wa yaqdi al-hawaija wa yu'ti ma yatlubu al-insan, dan Allah yang memberikan pemenuhan hajat-hajat dan memberikan kepada manusia apa yang ia minta. Khina yatu, ketika berdoa kepadanya. Ini ajaran akidah tauhid. Wala yajuzu muslimin, enggak boleh kepada orang yang ngaku beragama Islam yad'u gharallahi, meminta kepada selain Allah, litafriji hammihi, untuk menghilangkan dukanya, wasifai maradi, dan menyembuhkan sakitnya, walau kana alamatu malakan mursalan, walaupun yang diminta itu malaikat yang diutus. Tidak boleh minta kepada malaikat, Jibril sembuhkan saya, nggak bisa. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, sebelumnya pokoknya sudah siap mau dibakar begitu, Jibril nekani, Ibrahim, apa sing tak butuh nih? Apa kata Nabi Ibrahim? Lek nyang awakmu aku gak butuh. Loh, tandas nggih. Tapi kepada Allah saya butuh. Akhirnya banyak mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pencukup Allah sebaik-baik tempat bersandar. Jelas itu. Sampai kepada malaikat enggak boleh. Hanya kepada Allah saja. Nah begitu. Au nabiyan muqarraban, atau nabi yang punya kedudukan dekat, sama enggak boleh. Nah begitu. Enggak boleh seperti itu. Buktinya Nabi kita pun juga nggak bisa. Kira-kira orang berdakwah itu harapannya dakwah sukses betul? Iya. Apakah Nabi kita berdakwah kabeh wong sing didakwah mesti iman? Sampai paman yang paling dicintai Nabi kita dikatakan innaka la tahdi man ahbabta, kamu nggak bisa memberikan hidayah taufik walaupun kepada orang yang paling kau cintai. Apa dituduh? Oh, lek Nabi lek selawat nari rapat tenanan. Rong genep patange 490 mangke kajate malah gak kabul ngoten nggih. Loh, malah nuduh reno-reno, bahaya. Jereke lek diwaca 4444 kajate kabul kabeh. Nabi kok gak kabul? Berarti Nabi lek maca kurang kira-kira ngoten nggih. Loh, ini kan bahaya sekali. Wa hadzal Qur'anu yungkiru du'a ghairillah, dan ini Al-Qur'an mengingkari berdoa kepada selain Allah. Minal mursalin wal auliya, kepada para rasul, kepada para wali, tidak boleh minta kepada mereka. Tapi minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ud'u alladzina zamtum min dun, katakan, silahkan kalian menyeru kepada yang kamu sangka selain Allah. Apa yang terjadi? Fala yamlikuna kasfaduri ankum wala tahwila, mereka ternyata nggak bisa menyingkapkan kemudian kepada kamu, demikian juga nggak bisa menghilangkannya. Ulaika ladina yata'una, sebenarnya mereka yang disambati, yabtaguna rabbul wasilah, mereka itu juga masih sambat dengan melaksanakan ketaatan. Ayyum aqrabu, siapa yang paling dekat. Mereka itu tidak bisa menjamin, kamu kok malah jaga nih. Kenapa enggak jaganya kepada Allah yang bisa memberi? Wa yarjuna rahmat, mereka itu masih mengharap kepada rahmat Allah dan enggak tahu akan dikabulkan. Kenapa enggak minta kepada Allah? Mereka itu tidak bisa. Makhluk itu kamu minta. Wa yakhafuna adzaba, dan kamu minta itu takut kepada Allah, enggak bisa ngijabahi, enggak mau mereka. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Allah itu amat sangat membahayakan. Itu Al-Isra yang 56. Qala mufassir, nazalat ayat ini turun fi jama'atin kanu yat'unal masih,
berkaitan orang yang menyembah kepada Nabi Isa. Bakno Nabi Isa niku saged napa? Menyelamatkan diri saged? Ndak bisa. Akhirnya dikepung, lalu Allah mengangkatnya. Allah yang mengangkatnya, bukan Nabi Isa munggah dewi. Nabi Isa bisa menyelesaikan, atau mungkin sudah ada selawat nariyah mau copeng itu mungkin langsung bisa selamat lah ya. Tapi nyatanya juga nggak bisa. Aul malaika au al solihin minal jinni, atau mereka menyembah kepada malaikat atau orang saleh atau kepada jin. Nah itu satu poin berkaitan selawat nariyah yang kita baca sebagian, ternyata isinya itu adalah menjadikan Nabi kita sebagai Tuhan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perincian komentar di buku ini tentang isi selawat nariyah, insya Allah akan kita lanjutkan di bulan akan datang. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah pahamkan kita, dan kita terjaga dari selawat-selawat yang tidak syar'i, sehingga akidah kita tidak ternoda dengan kesyirikan, sehingga kita akan selamat di sisi Allah Ta'ala. Datang kapan silahkan. Nggih. Napa? Boleh enggak? Ada seseorang dikenal sebagai kiai, lalu ada orang datang punya hajat ini itu. Oleh Mbak Yai diajak sholat jamaah, sesudahnya sholat hajat. Bolehkah seperti itu? Nah, kita belum jumpa. Tentang status sholat hajat saya belum jumpa hadis yang sahih. Lalu bagaimana apabila ada di antara kita didatangi wong? Biasanya imam masjid kan dikenal Mbah Yai to nggih. Upami Mbah Yai ini ngasem. Masjid mriki disowani tiyang. Mbah Yai, kula gadah kacet ngeten-ngeten nyuwun tulung. Nah begitu. Gimana? Ketika ada adzan ya jamaah-jamaah. Bila sedang tidak adzan, akhirnya kita bisa membuat beberapa langkah. Satu, minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup boleh. Kula jenengan dongakne boleh. Tapi yang meminta memang sebatas meminta, dongakno. Tolong menolong, dongakno. Tapi kalau punya keyakinan dongane Mbah Yai mesti mustajab, ini harus diluruskan. Lek awakmu sambatnya ngaku dongakno sepatu donga dinongo, ya enggak apa-apalah, tapi saya enggak bisa menjamin dongaku kabul. Bisa jadi sampean sing luwih gampang kabul apa sing pancen sing ngalami susah. Nah begitu, diarahkan dulu. Yang kedua, jangan sampai minta itu jadi penggaweane. Rono njaluk, sementara dia kemandiriannya di dalam taat nggak ada. Itu harus diluruskan. Yang ketiga, mendidik dia untuk memiliki sifat mandiri kemudian dibantu, itu caranya. Mendidik dia memiliki sifat mandiri sebagai ahli ibadah lalu dibantu, itu boleh. Gimana caranya? Kayak anak adzan yainya masjid. Kapan-kapan anak adzan tegakkan sholat. Kenapa? Dongo sing paling mustajab lewat sholat setelah kita tauhidnya bener. Lek sampean takon nyanggenku njaluk ditungakne, maka caraku adalah benahi akidah tauhidmu, jauh dari syirik, kemudian tegakkan sholat. Engko lek wis mari sholat, jenengan silahkan angkat tangan.
Ndonga jenengan onekne kula rungokne engke tak aminani. Ini caranya. Jadi aku dongakno diwalik. Ndonga dhewe engko tak aminani ngoten. Lah perlu mengke tiyang sing kondur kaji nggih ngoten. Wong padha teko. Dongakno aku, lah perlu nanti mereka kon donga dhisik. Kemudian diamini gitu saja, bukan malah mbah ini sing donga mereka sing ngamini duduk. Tapi yang donga siapa? Sing butuh sendiri kemudian mbah yane ngamini nek mburine. Termasuk buku ini pernah saya kaji, sebagian temanya membahas masalah itu. Ada orang minta datang kepada Nabi SAW, ternyata dia disuruh minta kepada Allah. Kemudian Nabi membantu semisal untuk mengamini doa dia. Kalau begitu silahkan. Kira-kira mungkin nek wonten tiyang sing ngoten niku terus kon donga diamini. Kira-kira sok dibalen-baleni mboten kira-kira. Aku rono ben didongakne malah kon donga. Mbah Yai sing tak sambati malah sing ngamini. Kudune sing ngamini aku wae. Malah aku sing kon dongani. Ya timbang sing dadi kiai mek siji ya kok dadi kiai ngoten kira-kira. Nah, gitu solusinya. Jadi kalau bila kita didatangi oleh seseorang dongakno aku, justru kita balik ndonga apa butuhmu tak aminani. Allah alam. Apa malih? Ini riwayatnya siapa, hadasana katanya juga belum tahu loh ini. Ya berat. Nggak tahu, ada yang mengatakan sekitar tahun 60-an, wallah a'lam. Nggak ngerti itu kapan itu mulainya, siapa periwayatnya, wallah a'lam. Yang jelas itu sudah amat sangat masyhur, wallah a'lam. Saya nggak tahu periwayatannya. Cukup? Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا